Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali dengan saya Pastor Yosua. Saya akan melanjutkan kembali khotbah saya tentang pernikahan. Sekarang lebih menekankan bagaimana tujuan, bagaimana mempertahankan rumah tangga itu yang baik, pernikahan itu yang baik. Menekankan di ayat 24 sampai 25, Kejadian pasal 2, kita akan membaca dan melihatnya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka merasa tidak malu. Dari pembacaan ayat ini kita bisa melihat bahwa tujuan pernikahan Allah yang paling pertama yang perlu dipahami adalah terbentuknya keluarga yang baru, pendelegasian rumah tangga yang baru. Mungkin banyak bertanya seperti ini, apakah jika kita sudah menikah boleh kita tinggal di rumah mertua? Pada dasarnya sebenarnya tidak masalah. Tetapi yang perlu diketahui adalah bahwa kepala rumah tangga tetap harus memimpin, mengatur rumah tangganya sendiri. Walaupun terkadang kalau kita tinggal di rumah orang kan kita harus ikut aturan orang. Mungkin dalam rumah tersebut ada aturan-aturan yang dibuat oleh mertua kita, orang tua kita. Tetapi keputusan tetap ada di pemimpin keluarga yang baru, yaitu kepala rumah tangga, seorang pria. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, firman Tuhan katakan Allah memberikan penolong seorang wanita bagi pria. Jadi yang kedua, pernikahan bertujuan adalah untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang sepadan, yang pas, yang sejalan dengan dia. Kita harus sadari manusia tidak bisa hidup dengan seorang diri. Dia memerlukan orang-orang di sekitarnya. Nah, yang paling tepat adalah penolong bagi seorang tersebut adalah orang yang selalu hidup dekat dengan dia. Seorang pria, seorang bapak memerlukan ibu, memerlukan wanita. Yang ketiga adalah adanya pernikahan adalah untuk membentuknya keturunan-keturunan baru, yaitu perkembangan biak. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus, firman Tuhan berkata bahwa penuhilah bumi. Melalui pernikahan ini maka ada perkembangan biak. Tujuan pernikahan adalah untuk adanya keturunan baru. Ayat 25 katakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Ayat ini menggambarkan inilah hubungan seks pertama. Seks bisa dilakukan dalam konteks pernikahan. Di luar pernikahan, seks tidak dibenarkan. Kalau kita melihat ayat ini, katakan merasa tidak malu dengan berkata bahwa mereka sudah dikuduskan, sudah sejalan, sudah sepasang oleh karena kehendak Tuhan. Jadi tidak ada lagi perbedaan di antara mereka, sehingga mereka tidak malu. Kita bisa membayangkan perbedaan yang mencolok adalah saat kita berhubungan di luar konteks pernikahan, tentunya yang berjalan adalah nafsu kita, sehingga terkadang kala kita menyesal dan merasa malu. Memang fenomena yang terjadi saat ini adalah terkadang lebih mudah orang mendapat keturunan dengan perlakuan seks bebas dibanding dalam bentuk rumah tangga. Disinilah ujian-ujian yang kadang-kadang terjadi dalam hidup kita. Rumah tangga tidak mesti harus diberkati dengan satu keturunan, tetapi jika Tuhan memberikan, itulah anugerah Tuhan. Jadi melalui ayat firman ini kita mengerti tujuan keluarga rumah Allah adalah membentuk satu delegasi kehendak Allah, yaitu menciptakan keluarga Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, ada banyak saat ini anak-anak muda jatuh dalam dosa seks, jatuh dalam pergaulan bebas karena tidak memahami apa tujuan seks itu tersendiri. Firman Allah katakan seks hanya bisa dilakukan
dalam hubungan keluarga. Seks dalam keluarga itu bukan karena nafsu, tetapi rasa cinta, kasih satu sama lain, komunikasi, dan lain-lain. Jadi jika dalam rumah tangga, keluarga, ada perselingkuhan dan lain-lain dalam hal ini, berarti dia sudah tidak membangun hubungan seksualnya dalam hubungan kasih yang dari Tuhan. Lebih banyak nafsu sehingga melihat wanita di sekitarnya lebih cantik, tergoda, atau melihat pria sekitarnya lebih strong, lebih kuat, tergoda. Tetapi jika kita memahami rumah tangga kita ini, tujuan rumah tangga ini adalah untuk adanya pendelegasian, adalah perkembangbiakan melalui hubungan seksual yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan ini, tetaplah cintai pasangan hidup saudara yang sudah ikrarkan, sudah dijanjikan, sudah bersumpah di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada rumah tangga saat ini sedang goyang karena orang ketiga dan lain-lain, kembalilah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa merubah pasangan hidup kita, bukan kita. Ingat, dalam rumah tangga keluarga, pasangan itu pasti berbeda karakter. Tujuan Allah menyatukan supaya karakter yang berbeda ini bisa menjadi satu dan halus, dan itu butuh proses. Sehingga jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk bercerai bahwa itu bukan jodoh saya. Ingat, ada hal-hal yang perlu diingat dalam kita menikah. Pertama, kita sudah berjanji di hadapan Tuhan. Yang kedua, sudah dikuduskan oleh delegasi gereja rohani. Yang ketiga, kita disaksikan oleh orang banyak supaya kita menjadi saksi keluarga kita. Yang keempat adalah kita sudah disahkan oleh delegasi pemerintah. Yang kelima, tentu direstui orang tua. Dan yang keenam adalah buah cinta kasih antara saudara dan pasangan saudara. Jadi pikirkan kembali, jika kita ingin bercerai atau pisah dengan pasangan kita, kita telah melukai 6 hal delegasi yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi saudara, kalau mungkin hari ini ada rumah tangga yang sedang bermasalah, saya akan berdoa bagi saudara supaya rumah tangga dipulihkan, keluarga dipulihkan. Jadi saya berharap jadilah keluarga yang diberkati Tuhan. Dan bagi anak-anak muda, pikirkan untuk benar-benar doakan supaya pasangan hidup kita itu benar-benar dari Tuhan. Terima kasih kiranya firman Tuhan ini, saya menyampaikan firman Tuhan hanya sekedar himbauan, karena menurut saya pendalaman Alkitab adalah tugas pendeta saudara di dalam gereja saudara dalam bimbingan pranikah sebelum Anda menikah. Tapi harapan saya, doa saya mau berharap rumah tangga Kristen tetap utuh, tidak ada lagi perceraian atau lain, karena hanya kematian yang memisahkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kalau siang hari ini ada rumah tangga yang bermasalah, atau ada rumah tangga yang sudah sempat terpisahkan karena faktor-faktor ekonomi, karena kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan, hamba berdoa kiranya pemulihan terjadi dan cinta kasih mereka kembali dipulihkan, mereka bisa bersatu di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan mengasihi keluarga-keluarga yang mendengar firman Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.